Terus Pak, tolong dong anak saya Pak kayak gini. Nah iya, makanya dari semua, ya kan, mulai dari Bapak, dari Bu Guru, Pak Guru semua di sini, berikan energi positif ke Ratih, termasuk saya. Nah, di sini peran-peran yang terdekat adalah kalian. Yang menentukan Ratih bisa sembuh adalah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bagaimana penampilan saya hari ini, ya kan? Saya sudah potong rambut nih, ya kan? Aduh, pemberitahuan telat di part 1 ternyata udah potong rambut ya. Oke, kali ini di part 2-nya. Nah, sebelum saya part 2 ini absen dulu biar tambah kenal, tambah deket. Dan saya mau lihat nih siapa yang setia bareng Rao. Ini kelihatan semuanya, siapa yang nonton, siapa yang enggak. Jadi kelihatan semuanya. Ayo, monggo silakan, absen, dari kota mana, namanya siapa. Saya akan baca dan saya akan balas satu persatu walaupun telat. Pasti akan saya balas. Gitu kakak-kakak semuanya. Yuk, absen. Nah, untuk kali ini adalah cerita di part 2-nya tentang Ratih, rasukan getih. Ini thumbnailnya. Nah, kalian wajib nonton part 1-nya dulu sebelum kalian nonton part 2-nya. Karena ini nanti kalau nggak nonton dari part 1-nya kalian akan bingung nih. Gitu, siapa Ratih? Ini ada apa dengan Ratih gitu kan? Jadi alangkah baiknya kalian nonton di part 1-nya dulu. Gitu. Gimana? Kalian sudah penasaran dengan Ratih? Siapa Ratih sebenarnya? Hingga dia sangat mudah untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Kok bisa dia sangat mudah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang benar-benar tak semua orang bisa melihatnya? Kalian sudah penasaran semuanya tentang Ratih? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Singkat cerita, Ratih pun sudah lulus SMP. Dan Ratih memutuskan tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Ini dikarenakan apa? Perekonomian keluarganya Ratih ini benar-benar pada saat itu ini benar-benar terpuruk. Bapaknya Ratih, Pak Karim, dia kan seorang penjual ayam di pasar hewan. Nah, ibunya Ratih ini kan dia ini bekerjanya ini hanya serabutan. Ketika ada orang pengen bantuannya ibunya ini datang ke tetangga membantu gitu kan. Ketika ada tetangganya ada hajatan atau apa, ibunya Ratih ini ikut membantu. Nah, disinilah mengapa Ratih memutuskan untuk mending aku cari kerja. Dia datang ke pasar, dia nyari-nyari lowongan. Dan pada saat itu, ini ada sebuah toko sepatu. Disinilah Ratih ini mencoba untuk melamar pekerjaan. Dan pada saat itu kebetulan bosnya sendiri yang lagi ngadep. Ratih ini ngomong, "Assalamualaikum Bu." "Iya, waalaikumsalam. Mau pilih sepatu apa nak? Ini ada sepatu bagus, sandal-sandal juga. Ini tren-trennya modelnya seperti ini nak." "Bukan itu Bu. Boleh nggak Bu kalau saya ini ngelamar kerja di sini?" "Oh, kamu ini yakin mau kerja di sini?" kata ibu-ibu tadi. "Iya Bu, saya butuh kerjaan dan siapa tahu di toko ini membutuhkan pekerjaan Bu. Saya sudah berapa kali ngelamar, saya udah masukin ke ruko-ruko tapi tidak ada yang menerima saya Bu. Siapa tahu di toko ini bisa menerima saya bekerja Bu, dan gajinya saya ikut ibu saja." Ratih bilang seperti itu. "Nama kamu siapa?" "Nama saya Ratih Bu. Saya hanya lulusan SMP. Saya tidak melanjutkan ke SMA karena memang keluarga saya memang perekonomiannya ini lagi turun Bu. Dan bapak saya juga bekerjanya tidak jauh dari sini. Bapak saya ada di pasar Bu. Bapak saya ini hanya tukang jual ayam di pasar hewan Bu. Dan saya ini butuh pekerjaan Bu. Masuk sini. Masuk dulu sini." Akhirnya Ratih pun disuruh masuk. Duduklah di situ. Nah, Ratih ini kan dia ini peka. Ketika ada sesuatu hal yang memang menurut dia mistis atau apa, Ratih ini peka. Nah, Ratih tahu di daerah ruko-ruko tersebut ini kayak ada sebuah persaingan. Ratih ini ngerasain, "Ih, kok di sini hawanya seperti ini ya?" Ratih ngerasain, berarti di ruko-ruko di pasar ini banyak yang gak jujur. Ratih membatin seperti itu. Setelah itu Ratih pun kembali ditanya sama pemilik ruko. "Nama saya Bu Nelly." Kita sebut saja Bu Nelly, ya kan? Bu Nelly pun bertanya sama Ratih, "Sebelumnya ada pengalaman gak?" "Enggak Bu, saya ini cuma lulus SMP Bu.
Saya pengen kerja di sini, pengen bantu orang tua saya, Bu. Ya udah, kalau gitu, coba besok kamu datang ke sini, saya pengen nyoba. Kamu sehari di sini itu seperti apa? Jangan sampai mengecewakan saya. Kalau kamu memang di sini sehari bisa, paling tidak ada orang datang ke sini, tertarik dengan kamu, dengan tawaran kamu, ya kan? Ini nanti akan saya nilai. Kata Bu Nelly seperti itu. Hingga keesokan harinya, Rati pun datang. Nah, pada saat Rati datang, ini malah Bu Nelly sendiri ini belum buka. Rati ini datang jam 6:30 pagi. Bu Nelly belum buka. Rati ini duduk di situ nungguin tokonya buka. Dan ternyata Bu Nelly ini datangnya ini jam 8. Rati sudah datang jam 6:30. Saat itu juga Bu Nelly ini lihat, Bu Nelly membawa motor dan saat itu Bu Nelly lihat. Pada saat itu juga Bu Nelly diantar sama suaminya. Kita sebut aja namanya Pak Beni. Loh, itu siapa Bu? Udah di depan ruko kita. Itu loh Pak, ada karyawan yang pengen lamar, pengen kerja di tempat kita. Oh iya ya Bu ya. Oh gitu Bu. Ya wes Bu, tanyain dulu. Nah, Bu Nelly langsung turun dari motor, ya kan? Ini Bu Nelly langsung ngomong sama Rati. Rati, iya Bu, udah lama di sini. Iya Bu, tadi berangkat jam 6:30 Bu. Oh iya maaf, Ibu belum ngasih tahu. Kalau toko ini bukanya ini jam 8 dan paling lambatnya ini jam 8:30 lah, ya. Maaf Ibu telat. Iya Bu, justru saya ini yang butuh kerjaan kan nggak apa-apa Bu di sini Bu. Iya, dibuka lah toko itu tadi. Oke. Nah, pada saat dibuka, ya kan, Bu Nelly langsung bilang, ya udah, kerja kamu sekarang ngapalin harga-harga dulu. Ratih disuruh ngapalin satu persatu nih, harga-harga sendal, harga-harga sepatu. Nih, ini harganya segini, ini harganya segini, ini harganya segini. Nah, yang sebelah sini harganya segini. Dan ketika ada orang nawar, kamu harus seperti ini. Jangan sampai kamu ini lengah, oke? Ya? Paham gak? Iya Bu. Nah sebelah sini seperti ini, sebelah sini seperti ini. Nah Bu Nelly ini mengajarkan. Nah pada saat itu suami Bu Nelly, kita sebut saja tadi Pak Beni. Pak Beni ini pandangannya ke Rati ini lain. Karena bisa dikatakan Rati ini cantik. Pak Beni ini kayak kegatelan melihat Rati. Ini anak cantik nih. Nah pada saat itu Pak Beni ini langsung pulang. Bu, Bapak pulang dulu, ada urusan, nanti gampang kesini lagi. Oh iya Pak. Saat itu juga Rati ini langsung jaga toko di situ. Nah Bu Nelly ngurus pembukuan, keluar masuk keuangan. Bu Nelly ini berada di kasir. Nah kalau Rati ini dia melayani pelanggan kalau ada orang mau beli sepatu. Nah hingga pada akhirnya 1, 2, 3 hari bahkan nih Rati ini berhasil. Berhasil apa? Menggait pelanggan. Ada orang datang karena apa? Rati ini benar-benar supel. Mas sepatunya mas sepatunya monggo mas. Silakan masuk mas, silakan pilih dulu mas segala macam. Nah ini yang membuat pelanggan berdatangan. Orang mau nyari sepatu, mau nyari sendal atau segala macam, ini berdatangan. Nah di hari ketiga itu tadi sorenya sebelum Rati pulang, Bu Nelly ini bilang, Rati, Ibu udah percaya sama kamu dan mulai sekarang kamu kerja di sini. Ada tapinya. Tapi apa Bu? Kamu sanggup nggak kira-kira kalau toko ini nanti tutupnya jam 9? Itu sanggup nggak kira-kira? Jam 9 malam Bu? Ya iyalah. Sanggup nggak? Iya Bu. Saya mau Bu. Rati mau Bu. Walaupun sampai jam 9 malam. Ya udah. Kalau gitu mulai besok kamu berangkat dan pulangnya jam 9 malam. Kalau toh memang saya ini menginginkan tutup cepet ya nggak apa-apa. Tutup cepet aja. Ya. Nanti kuncinya kasihin ke saya, kamu tinggal pulang aja. Seperti itu. Ya. Iya Bu. Akhirnya Rati diterima di toko sepatunya Bu Nelly. Rati pulang. Nah pada saat itu Rati mengabarkan hal itu kepada orang tuanya. Pak, Bu, Rati ini diterima kerja di tokonya Bu Nelly, toko sepatu, toko sendal. Alhamdulillah Do, Ibu seneng. Bapaknya juga ikut seneng. Yaudah Do, berhubung jarak dari sini ke pasar jauh, Bapak akan beliin kamu sepeda. Gak mungkin kalau kamu ini jalan ini, gak mungkin. Karena Bapak sendiri aja pakai sepeda. Kamu harus punya sepeda. Ini untuk modal kerja kamu. Iya Pak, terima kasih Pak. Tapi kalau Bapak ini gak ada uang, jangan dulu Pak, gak apa-apa. Besok Bapak ini akan nyariin sepeda buat kamu. Hingga pada akhirnya ternyata bener. Ini hanya selisih 2 hari bapaknya ini sudah mendapatkan sepeda baru untuk Rati. Ini Dok, dipakai sepedanya. Pak, tapi Rati udah dipakai. Akhirnya Rati ini berangkat kerja ini pakai sepeda. Rati pun langsung menuju ke toko. Dengan adanya sepeda, Rati ini semakin rajin dong, ya kan? Pada saat itu sepeda ini kayak sepeda ontel gitu ya. Dulu sepeda cewek gitu kan ya. Bener-bener udah kayak motor pada tahun itu.
Orang yang punya sepeda udah kayak punya motor, Rati semangat kan, ke pasar ini semangat. Nggak kayak sekarang ya kan. Ini udah banyak motor-motor yang banyak merek segala macam. Itu dulu orang pakai sepeda ini bisa dikatakan kayak, wah ini orang berada nih gitu kan. Ini Rati pakai sepeda berangkat. Nah setelah sampai di tempat Bu Nelly, Rati ini memang sudah stay di situ sebelum Bu Nelly datang. Ketika Bu Nelly datang pun Bu Nelly bangga kan. Ini Rati udah datang duluan. Berapa hari Rati di situ? Ini bener-bener di mata Bu Nelly ini menilai, wah ini anak-anak sungguh-sungguh nih bekerja. Ini anak mau bekerja nih. Saya belum datang aja dia udah datang duluan. Bu Nelly seperti itu berpikirnya gitu kan. Hingga pada suatu ketika nih ya kan, ini Bu Nelly ada urusan atau apa, ini yang datang Pak Beni, suaminya Bu Nelly. Rati sudah nunggu di situ. Nah Pak Beni ini yang bukain ruko nih, Pak Beni yang megang kunci. Cekrek. Rati udah di sini ya Rati? Iya Pak, masuk dulu. Iya Pak. Anehnya pada saat itu, pintu ini tidak langsung dibuka lebar. Rati kan bingung. Ayo masuk. Dibuka dulu semuanya Pak. Kok kamu jadi ngatur-ngatur saya? Saya ini yang punya ruko kok. Pak Beni bilang seperti itu. Pada saat itu rolling door ini masih baru-barunya. Di tahun-tahun itu masih marak-maraknya rolling door. Nggak kayak sekarang udah banyak sekali gitu kan ya. Ini rolling door ini hanya dibuka ini hanya sebatas orang jalan gitu aja. Pak Beni bilang ke Rati, ayo masuk. Kenapa kamu di luar? Dibuka dulu Pak semuanya. Rati bilang seperti itu. Bapak ini heran loh. Ini toko saya. Ini toko istri saya. Kenapa kamu yang karyawan ini ngatur saya? Seenak hati kamu. Iya Pak, maafin saya Pak. Rati nurut. Akhirnya Rati disuruh masuk. Anehnya, ini Pak Beni tiba-tiba setelah Rati masuk pintu, ini ditutup kembali. Pak Beni ini berada di ruko juga, di dalam ruko juga, dan pintu ditutup. Rati bingung kan? Pak, kenapa nggak langsung dibuka Pak? Ini ruko saya. Kenapa kamu yang bingung? Kenapa kamu yang pusing? Mau dibuka, mau ditutup, itu urusan saya. Iya Pak, kalau gitu saya bersih-bersih dulu Pak, saya mau nyapu. Nggak usah. Sini kamu. Deket. Sini kamu deket. Iya Pak, gimana Pak? Udah punya pacar belum? Enggak Pak, saya memang niatnya mau bekerja Pak. Saya belum kepikiran yang kayak gitu-gitu Pak. Gimana kalau pacaran sama saya? Tiba-tiba Pak Beni ngomong seperti itu. Enggak Pak, Bapak ini kan majikan saya, Bapak ini bos saya. Nggak mungkin saya ini yang aneh-aneh Pak. Dan saya di sini memang niatnya bekerja Pak. Jangan lawan kamu. Gimana? Mau pacaran dengan saya? Gimana? Hah? Ya enggak. Pak Beni tiba-tiba memegang pipinya Rati. Kamu. Rati ini mengelak. Saat Rati mengelak, tiba-tiba pintu ruko ini terbuka. Brak. Ini yang datang Bu Nelly. Saat itu juga Pak Beni ngeles. Bu Nelly ini ngomong, Pak, lagi ngapain? Ini loh Bu, Rati kurang ajar Bu. Udah dibukain ruko, malah ruko ditutup Bu. Bapak disuruh di dalam Bu. Aneh gak Bu ini? Ini karyawan macam apa Bu? Pak Beni mengelak seperti itu. Rati ketakutan. Enggak Bu, beneran enggak Bu. Rati malah mau membuka ruko tapi jangan ngelak kamu. Giliran ada istri saya kamu membela diri. Jangan gitu kamu. Rati, apa bener? Bener kamu seperti itu? Enggak Bu, Rati enggak seperti itu. Kamu jangan macem-macem ya. Kamu ini baru beberapa hari kerja di sini. Jangan kecewain saya. Jangan pernah lawan sama Nelly. Ngerti? Iya Bu, maafin saya Bu. Ini suaminya Bu Nelly. Pak Beni pinter banget bersilat lidah. Hingga Rati ini yang dimaki-maki. Bu, udah. Bapak mau pergi dulu Bu. Ini diomongin. Karyawan ibu ini terlalu ganjen, terlalu genit. Bapak gak mau kenapa-napa. Jangan sampai hubungan kita ini dikacaukan sama anak ini. Bener Rati kayak gitu? Enggak Bu, saya gak berani seperti itu. Enggak mungkin saya seperti itu Bu. Udah, diam kamu, duduk. Rati pun disuruh duduk. Dan Pak Beni ini pergi. Di sini bener-bener Pak Beni ini bener-bener, ya ampun. Dia ini bersilat lidah. Dia gak mau salah di sini. Dan malah menyalahkan Rati. Seolah Rati yang ganjen. Dan pada saat itu juga Bu Nelly ngomong, sekali lagi ya, jangan pernah kamu gangguin suami saya. Kamu di sini karyawan. Ngerti kamu? Kalau sampai ibu lihat lagi kamu berbuat seperti ini. Enggak kok Bu. Diam. Ibu ngomong belum selesai. Kalau ibu lihat kamu di dalam ruangan seperti ini lagi dan dengan tertutup, kamu bakal ibu pecat. Ngerti kamu? Iya Bu. Ini kenapa jadi Rati yang salah?
Padahal Pak Beni di sini yang ganjen. Kan aneh. Dulu nggak ada yang namanya CCTV. Ya Mas Lutfi ya. Hingga pada suatu hari ya kan, ini Pak Beni nggak berani lagi nih karena udah pernah kepergok sama istrinya. Hanya paling curi-curi pandang ya gitu kan. Tapi di sini Rati nggak menggubris. Pada suatu hari, ini malam-malam Rati ini pulang, toko udah tutup, kunci pun dikasihkan ke Bu Nelly. Rati pulang naik sepeda, jam 9 malam. Pada saat itu, jam 9 malam ini nggak kayak sekarang jam 9 malam udah kelihatan masih terang ya gitu. Enggak, jam 9 malam pada tahun 90-80an ini udah berasa malam banget. Kakak-kakak aku semua yang di rumah ini pasti tahu kan, di tahun-tahun itu ini jam 9 malam ini udah kayak jam 12 kayak gitu kan. Memang nih kalau dari pasar ya kan, kalau dari tempatnya Rati, dari pasar segala macam ini memang perjalanannya ini harus melewati jembatan. Nah, jembatan tersebut ini ada rel kereta tebu. Tahu kereta tebu kan gitu kan? Melewati jembatan juga, dan sungainya ini cukup besar. Jadi kalau naik sepeda, jalan kaki harus melewati itu. Nah, jam 9 malam Rati pulang mengayuh sepeda sendirian, sepi banget. Memang jaraknya ini agak jauhan dari pasar. Nah, pada saat itu juga ini di tengah-tengah jembatan, boom, ban Rati, ya kan? Roda sepeda Rati ini yang depan ini nyelip di tengah-tengah antara rel dan kayu jembatan, nyelip di tengah-tengahnya, gak bisa jalan lah sepedanya Rati. Rati ini macet, bingung nih, ini sepeda gimana nih? Kok kayak gini nih? Rati sempat turun, dan gak lama kemudian ini Rati mendengar ada suara kereta tebu tadi. Apa sih kalau dulu kita ini zamannya dulu, apa sih Mas Lut? Dulu bahasanya di daerah saya ini namanya kereta cungsi. Jadi bunyi keretanya ini kayak gitu kan. Kereta zaman Belanda yang dipakai sekarang ini dipakai untuk ngangkut-ngangkut tebu gitu ya, yang sampai ke penggilingan tebu di pabrik gula gitu kan. Itu seperti itu. Nah, ini jarak berapa meter? Ini Rati melihat, lah ada kereta. Ini gimana? Sedangkan ban rodaku, ya kan? Sedangkan rodaku ini kejepit. Aduh, ini ada kereta lagi. Aku gimana nih? Rati bingung. Bayangin coba, nggak ada penerangan. Roda sepeda kita ini kejepit antara rel dan kayu jembatan. Ini dialamin Rati. Rati bingung pada saat itu. Diangkat-angkat, ini susah. Velg ya, dari velgnya ini roda, ini memang kejepit, kebentur dia. Jadi dia kayak nyelip gitu. Rati ini coba ngangkat berkali-kali, ini susah. Di ujung jembatan ya kan, di ujung depannya Rati ya kan, ini ada pemuda-pemuda lagi nongkrong. Salah satu dari mereka ini lari menuju ke Rati, tahu kalau Rati ini sedang kesusahan. Nah, salah satu pemuda ini lari. Setelah itu dia ini langsung mengangkat bannya Rati yang terselip. Buah! Sepeda ini langsung bisa keangkat, langsung mereka ini berdua lari. Ditariklah sepeda itu tadi sampai ke ujung jembatan, hingga pada akhirnya mereka sudah tidak berada di jembatan. Kereta pun lewat. Aman. Untung saja ada pemuda tadi. Di sini Rati mengucapkan banyak terima kasih Mas. Saya nggak ngerti Mas, saya harus berbuat apa lagi? Tadi saya udah panik banget. Iya Mbak, makanya hati-hati. Oh iya Mas. Dan pemuda tadi ini nggak sendiri, ada beberapa temannya yang duduk-duduk di situ. Aman Ra, aman Ra. Teman-temannya ngomong seperti itu. Nah, pemuda tadi memperkenalkan diri. Nama saya Joko Mbak, nama saya Rati Mas. Saya tinggal beberapa kampung lagi dari sini Mas. Iya Mbak, lain kali hati-hati Mbak. Memang di situ gelap, nggak ada penerangan, jadi hati-hati Mbak. Iya Mas, terima kasih. Apa perlu saya antar Mbak? Ngeri takutnya kenapa-napa. Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Tapi Joko memaksa. Salah satu temennya, ini ada yang bawa sepeda, dipinjemlah sepeda itu sama Joko, diantarnya Rati sampai ke gang kampungnya Rati. Setelah itu Joko putar balik. Ya udah Mbak, hati-hati ya Mbak ya. Iya Mas, makasih. Berkenalan, mereka ini udah kenal akhirnya kan. Sepanjang jalan juga mereka ngobrol. Rati ngerasa, ya ampun, untung ada dia, untung ada mas-mas itu. Padahal mas-mas itu ini beserta tongkrongannya. Rati juga mikir, kenapa dia nggak berbuat aneh kepadaku? Sampai mikir kayak gitu. Biasanya tongkrongan kan kayak gitu kan. Ini ada cewek tersesat, justru malah nggak nolong, malah mencelakai kan. Kebanyakan seperti itu, nggak semuanya sih ya kan. Ini kok tiba-tiba ada tongkrongan yang malah baik gitu kan. Mudah-mudahan semua tongkrongan yang saya kenal dan semua teman-teman yang sekarang ini nongkrong yang baik ya. Oke. Setelah sampai rumah, Rati pun menceritakan kepada ibu bapaknya tentang kejadian tadi. Bapak ibunya pun bersyukur. Rati kepikiran. Ini mau tidur, Rati kepikiran. Bapaknya pun kepikiran. Lihat Rati ini, kamu kenapa bengong? Iya Pak, tadi bisa bannya Rati ini nyelip Pak. Iya, Bapak juga sampai sekarang kepikiran.
Coba saja itu kereta cepat jalan nih, yuk kan? Bapak nggak habis pikir, Nduk. Untung kamu selamat. Iya Pak. Yaudah Pak, Rati mau istirahat. Ya wes, kamu turu tidur. Nggih Pak. Rati pun istirahat, tidurlah Rati. Untungnya ini kereta ini lebih cepat si Joko menyelamatkan daripada si kereta ini datang. Kalau kereta ini datang, otomatis udah paling nggak Rati menyelamatkan diri dan sepedanya ini hancur, kegilas karena nyelip di antara besi rel dan kayu di situ. Rodanya ini nyelip. Nah, semenjak itu setiap Ratih pulang kerja, Joko sudah di situ. Ratih, Mas, ayo Mas temenin. Setiap di jembatan, ini sepedanya nggak di kayu. Ratih turun dan Ratih ini jalan kaki bareng sama Joko sambil cerita-cerita. Ngobrol sepanjang jembatan itu karena memang jembatannya ini agak panjangan. Mas, emang nggak ngerepotin kayak gini Mas? Nggak apa-apa. Mas itu sering kok nongkrong di situ. Cuma Mas memang nggak kerja di sini. Jadi Mas beberapa bulan sekali pulang atau seminggu sekali. Sesuai ini aja, kalau pas lagi ada kerjaan sibuk berarti Mas nggak pulang. Tapi kalau pas lagi di rumah ya di rumah. Nongkrong sama teman-teman, nongkrong sama anak-anak di sini. Jadi kamu tenang aja. Mas sudah titipin ke mereka juga kalau kamu malam-malam sendirian lewat sini atau apa. Jadi kamu tenang saja. Iya Mas, makasih. Ini Joko terus-menerus menemani Ratih setiap lewat di situ. Kalau nggak ini temennya. Jadi keesokan hari misalnya nih Joko nggak di situ, temennya yang nemenin Ratih, temennya si Joko. Karena Joko udah berpesan ke teman-temannya, temenin Ratih, temenin. Karena dekatnya dengan Joko, akhirnya Joko mengungkapkan ke Ratih. Ratih, iya Mas, sudah berapa kali Mas ini nganter kamu, udah berapa kali kita jumpa, boleh nggak Mas mengungkapkan sesuatu hal? Oh boleh Mas. Ada apa ya Mas? Mas Joko pengen jadi pacar kamu. Kamu mau nggak? Dan Mas Joko ini nggak main-main loh, beneran. Tapi Mas, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang jelas Mas Joko udah tenang ngungkapin ini. Kamu mau gak jadi pacar Mas? Ratih ini ternyata sudah ada hati juga. Dia ngerasa kalau setiap pulang dilindungi sama Joko dan teman-temannya. Ratih pun akhirnya mengiyakan. Pacaranlah mereka. Jadianlah mereka. Dan Joko ini setiap dia libur memang bener-bener jagain Ratih. Joko ini sampai ke pasar dulu yang agak jauhan. Jadi biar jalannya ini bareng. Joko menggunakan sepeda juga, ini berbarengan dengan Ratih dan melintasi jembatan kayu rel tadi, rel kereta. Jadi ini jembatan yang dimana tengah-tengahnya ini ada rel kereta tebu. Kalau di tempat saya ini muatnya ini tebu, ya kan Mas Lut? Kalau muatnya cinta, aduh saya nggak sanggup. Canda, cinta itu berat, biarkan Dilan aja ya. Oke. Mas, terus part 2 horornya di mana? Tenang. Biar kalian tahu urutannya, gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian, saat Ratih ini sedang beres-beres di toko, Ratih ini nyapu. Kebetulan Bu Nelly saat itu ada urusan. Karena Bu Nelly ini dia ini kayak punya arisan gitu kan ya di pasar atau apa. Dia nyamperin teman-temannya. Dan Pak Beni ini dengan leluasa saat Bu Nelly tidak di situ. Pak Beni ini masuk. Nah, saat itu Ratih ini sedang nyapu. Ketika nyapu ini agak nunduk kan? Maaf nih ya. Jadi pantatnya si Ratih ini terlihat seksi nih. Dari pandangannya matanya Pak Beni, wah iki seksi iki. Enak iki. Pas banget. Wah, aku tuh nyedai. Pak Beni ini bener-bener kegatelan melihat Ratih yang seperti itu. Ratih ini nggak ngerti. Nah, pada saat itu juga Pak Beni ini langsung megang pantatnya Ratih. Pak! Ratih kaget kan. Pak, apa-apaan ini Pak? Pak, jangan kayak gitu Pak. Saya mending ngomong sama ibu Pak kalau kayak gini Pak. Jangan kayak gini Pak. Saya ini gak sengaja nyenggol kamu. Kok kamu kayak gitu sih? Saya gak ngapa-ngapain kamu kok. Enggak Pak. Tadi Bapak meremas Pak. Jangan Pak. Jangan Pak. Beneran jangan Pak. Ratih ketakutan. Ratih pun berani mengancam di sini. Kalau Bapak seperti ini lagi, mending saya keluar dari sini dan saya akan bilang sama Bu Nelly. Jangan. Udah. Ini, kamu butuh ini kan? Tiba-tiba Pak Beni mengeluarkan uang. Kamu butuh ini kan? Kamu kalau kerja di sini sama istri saya, kamu mendapatkan sejumlah uang ini 1 bulan kan? Ini sama saya cuma 1 hari. Gimana? Mau nggak? Nggak Pak. Saya nggak mau itu. Jangan nolak. Ini tak tambahin gimana? Diambil lagi dari sakunya. Ini 2 kali lipat gaji kamu 2 bulan. Mau nggak? Nggak Pak.
Terima. Pak, tapi saya nggak mau Pak. Rati ini ketakutan, tetap nggak mau. Rati nggak mau. Rati terus menolak. Kamu juga nanti bakal ngerasain enak. Di belakang ruko ini ada kamar. Kamu layanin aku, kamu dapat ini. Mau? Enggak Pak, enggak Pak, beneran enggak Pak. Jangan kurang ajar kamu. Mau nggak? Keluarga kamu itu masih butuh. Bapak kamu itu jualan ayam kan? Kadang laku, kadang enggak kan? Saya tahu di pasar seberang, di pasar hewan. Ayo diterima ini. Ayo. Kamu nanti bakal ngerasain enak. Kamu bakal ngerasain enak. Enggak Pak, maaf Pak. Enggak Pak, Rati terus menolak. Dan gak lama Bu Nelly datang. Dan suaminya ini langsung pura-pura dia ini langsung betulin sepatu atau apa segala macam. Pak, kamu udah kesini Pak? Iya Bu, ini biasa ngurus-ngurus ini. Tadi sepatu banyak yang jatuh, ini saya bener-benerin bantuin si ini karyawanmu ini loh. Iya, tapi nggak kenapa-napa kan? Enggak, udah Bu, santai aja Bu. Ya udah Bu, Bapak mau lanjut dulu. Ini ada urusan juga Bu Bapak. Ya udah Pak, hati-hati. Ibu dari mana tadi? Itu Pak, tadi ada arisan, ketemu sama orang-orang yang lain. Akhirnya Pak Beni ini dengan leluasa dia pergi. Dan sebelum pergi dari kejauhan, ini Pak Beni bilang, ngancem ke Rati. Awas kamu kalau bilang. Pak Beni ini ngancem ke Rati. Rati ketakutan kan? Rati bener-bener ketakutan. Akhirnya Rati pun nggak ngomong. Nah, sepulang kerja, ya kan, Rati ini ngomong sama Joko. Karena Joko ini kan pacarnya Rati kan, ya kan. Joko ini udah nungguin di pasar. Ketika Rati pulang, akhirnya naik sepeda bareng, walaupun sendiri-sendiri gitu kan. Nah, Rati ini sembari cerita. Karena saat itu Joko ini nanyain, muka kamu kenapa kok diam seperti itu? Ada apa kamu? Kepikiran apa? Kok tumben gak kayak biasanya? Rati pun akhirnya cerita. Rati bener-bener cerita dengan jujur. Pak Beni kurang ajar sama aku seperti ini. Dia ini kayak mau megang-megang kayak gitu Mas. Aku takut Mas. Oh, ya udah. Yang penting kan kamu gak kenapa-napa. Kamu masih butuh kerja di situ. Yang penting kamu gak diapa-apain. Ya, kamu gak usah terlalu khawatir. Aku bakal jagain kamu kok, kata si Joko, menenangkan si Rati. Iya Mas, makasih. Ya udah, yang penting kamu baik-baik saja. Ya, aku bakal sering ngawasin kok. Aku kenal orang-orang situ. Iya Mas, makasih. Nah, sepanjang perjalanan mereka, Joko ngomong, ini gang ini masuk ke kampung ini, itu rumahku. Deket dari sini nih, masuk ke gang sini. Oh gitu ya Mas. Jauh gak Mas? Ya lumayan lah. Ini kalau ke arah sini nanti masuk gang, berapa kali gang, nanti baru ketemu rumahku. Oh gitu ya Mas. Iya, itu rumahku. Ayo kita lanjut jalan. Ini setiap hari Joko ini jalan bareng sama Rati. Dan sebelum pulang mereka ini sering berhenti di mana, beli apa, jajan, kue atau apa, mereka makan bareng. Setelah itu mereka baru jalan pulang. Joko ini bener-bener sayang sama Rati. Nah, Rati ini punya temen nih, namanya Anis ya kan. Anis ini teman waktu SD di Part 1 ada nih, tetangganya si Rati. Nah, ketika pas libur, Rati menceritakan semuanya kepada Anis. Semuanya detail diceritain ke Anis. Dan Anis pun bilang, bersyukurlah kamu punya pacar seperti itu. Aku malah belum punya pacar. Dan aku malah belum kerja. Aku malah bantuin ibu jualan aja. Kadang ibu jualan juga kan. Ibu juga jualan nasi sarapan. Aku cuma itu. Mana ada orang mau deketin aku, kata si Anis. Rati pun bilang, sabar, nanti kamu juga dapat pacar juga kok. Mereka ini temenan. Jadi beritanya si Rati, Anis ini update, tahu semuanya. Anis pun diceritain semua. Kelakuan-kelakuan dari majikan yang laki-laki ya kan, yang Pak Beni itu tadi, Anis pun tahu semuanya. Anis pun menyabarkan. Nah, beberapa hari kemudian ternyata Pak Beni ini belum kapok. Pak Beni tidak ada kapok-kapoknya. Di sini, saat Rasti ini sedang bersih-bersih sepatu seperti biasa, tiba-tiba Pak Beni, padahal ada Bu Nelly. Kebetulan pada saat itu Bu Nelly ini sedang hitung-hitung nih. Nah, Pak Beni ini datang. Saat itu Pak Beni datang langsung, maaf nih di bagian ini nih. Pak Beni datang dari baliknya si Rati. Ini Pak Beni tiba-tiba meremas, maaf nih di sini nih. Meremas payudara. Teteknya si Rati ini diremas sama Pak Beni. Apa sih Pak ini Pak? Kamu ini kurang ajar kamu. Tiba-tiba Pak Beni lebih kenceng ngomongnya. Bu Nelly yang sedang nulis-nulis di meja, tiba-tiba Bu Nelly bangkit. Ada apa Pak? Pak, kamu datang kapan? Ada apa Pak? Ini loh Bu karyawanmu, kurang ajar. Kamu sini. Sini, Rati, sini. Iya Bu. Kamu kurang ajar sama suami saya. Enggak Bu, justru Bapak. Yang bener kamu. Kamu kurang ajar sama suami saya. Nah, Pak Beni ngomong, nah itu bener. Kurang ajar dia. Dia kurang ajar sama saya. Masa iya saya ini
Maaf, barang saya ini diremas loh sama dia. Pak Beni ngaco, ngomongnya seperti itu. Boom, 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 boom. Di sini Rati langsung nyesek. Ini orang gimana sih? Dia yang melecehkan saya, kenapa akhirnya dibalikan? Bu Nelly ini langsung ngancam sama Rati. Oh, jadi kayak gini kamu Rati? Sama suami saya, Bu, mana mungkin saya berani seperti itu, Bu. Saya nggak berani seperti itu, Bu. Pak, bener nggak Pak? Kamu diapain tadi? Iya kok, dia tadi mau ngeremas kok. Pak Beni ngomong seperti itu. Bener Rati? Bu, beneran Bu, beneran demi apapun Bu. Mending saya keluar kalau Ibu nggak percaya. Awas kamu ya. Sampai saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu akan saya keluarkan. Iya Bu. Pak Beni ini jalan sambil ledek Rati. Syukurin, orang nggak percaya. Orang gak percaya sama kamu. Istriku gak percaya dengan omongan kamu, percaya sama aku. Pak Beni dengan yang memang sesuka hati seperti itu. Pada malam harinya, ini menjelang toko tutup, ini gerimis. Rati buru-buru pulang. Setelah memang toko ini udah selesai, Rati pun pulang. Nah ternyata memang Joko ini udah nungguin. Jalan bareng lah mereka. Nah di sepanjang jalan menuju jembatan, menuju pulang juga, ini Rati ngomong sama Joko. Mas tadi Pak Beni mau kurang ajar sama aku lagi. Nah terus kamu gimana? Gak apa-apa sih mas, tapi lagi-lagi Bu Nelly ini lebih percaya sama Pak Beni. Ya udah sabar, ayo sebentar lagi ini hujan mau turun kenceng loh. Ayo pulang yuk, buruan. Akhirnya mereka ini pulang. Sepanjang jalan ini Joko pun menenangkan, karena hujan ini udah mulai makin deras. Nah setelah sampai di gangnya, Joko pun balik lagi. Ya udah kamu hati-hati ya. Iya mas, aku pulang dulu ya. Rati pulang. Sesampainya rumah hujan turun deras. Pada saat itu Rati ini langsung cuci muka, ganti baju. Rati pun melihat kedua orang tuanya ini udah pada istirahat kan. Bapaknya ini tadi bukain pintu, terus gak lama kemudian bapaknya langsung tidur. Setelah bersih-bersih segala macam, Rati pun tidur gitu kan. Rati tidur. Dan saat Rati tertidur, tiba-tiba Rati bermimpi. Dia melihat rumahnya Bu Nelly, ya kan, malam-malam ya kan. Ini sedang hujan lebat juga, sama. Di nyatanya ini sedang hujan juga. Di mimpinya si Rati ini terjadi hujan juga. Nah kebetulan di kamarnya Bu Nelly ini terlihat bocor. Bu Nelly yang panik akhirnya membangunkan sang suami. Pak, bocor pak, atap kita bocor pak. Dulu belum ada yang namanya plafon triplek. Di atas ini nggak ada. Ini hanya langsung yang punya uang banyak, orang kaya segala macam ya langsung genteng aja udah. Kalau enggak ya anyaman dari pohon kelapa. Kalau di tempat saya namanya welit, ya Mas Lut ya. Kalau di tempat saya namanya welit, anyaman dari pohon kelapa, serabut dari pohon kelapa. Pada saat itu Bu Nelly ini membangunkan suaminya. Suaminya pun bangun. Oh iya Bu, bocor ya Bu. Bentar Bu, Bapak cek. Suaminya ngecek, ya kan, Pak Beni ini ngecek ngambil tangga. Diakalin lah dari luar. Karena gentengnya ini merosot. Pak Beni pun ngomong, ini harus diakalin dari luar Bu. Diambilin tangga. Saat itu Pak Beni naik, hujan gede. Saat hujan gede Pak Beni ini betulin genteng, tiba-tiba ada suara petir nih, kenceng, biar. Pak Beni kaget spontan. Saat Pak Beni kaget, Pak Beni ini justru malah kepleset. Dan saat kepleset, Pak Beni ini jatuhnya malah ke dalam rumah, tepat di kamarnya Pak Beni. Dan pada saat Pak Beni jatuh, ini kepalanya membentur siku ranjang, besi ranjang. Dan kebetulan ini ranjangnya Bu Nelly ini menggunakan besi. Ranjangnya ini terbuat dari besi, ukir-ukiran dari besi. Dan di ujung-ujungnya, di bagian pojok-pojoknya ini menggunakan besi runcing. Ini nanceplah kepalanya Pak Beni. Boom! Rati pun terbangun. Ternyata aku mimpi. Pak Beni kenapa ya? Rati pun kaget. Rati terbangun, ternyata masih hujan. Akhirnya Rati memutuskan untuk kembali tidur. Setelah mimpi Pak Beni ini, kepalanya ini nancep di ujung ranjang. Nancep kepalanya Pak Beni di situ. Jatuh dari atap. Tak. Keesokan harinya, ini Rati menuju ke toko seperti biasa, naik sepeda melewati jembatan yang biasanya. Jembatan yang sungai besar gitu kan ya, yang biasa Joko di situ nungguin sama teman-temannya Joko juga, nyanyi-nyanyi di situ gitu kan ya. Ini Rati lewat itu juga gitu kan. Nah, sesampainya di ruko, ternyata ruko tutup. Oh, ruko masih tutup. Mungkin sebentar lagi Bu Nelly datang, karena Bu Nelly ini telat-telatnya ini jam 8:30. Ternyata 8:30 lewat Bu Nelly belum datang. Rati bingung kan. Aku ke tempat Bu Nelly baru sekali. Apa aku kesana yang ngambil kunci? Pernah, karena Rati ini pernah ke tempatnya Bu Nelly, tapi baru sekali. Pada saat itu akhirnya Rati memutuskan untuk ke tempatnya Bu Nelly, mau mengambil kunci, karena udah jam 9 lewat juga udah.
ditungguin udah sampai jam 9 lewat. Ratih ke rumahnya Bu Neli. Dan saat sampai di depan rumahnya Bu Neli, Ratih kaget. Kagetnya kenapa? Ada bendera kuning. Ratih kaget, ini yang meninggal siapa? Semua keluarganya Bu Neli sudah ada di situ semua. Ratih pun bingung, Ratih pun tanya sama warga. Bu, numpang nanya, ini yang meninggal siapa ya? Yang meninggal Pak Beni. Pak Beni meninggal Bu? Iya Pak Beni meninggal. Suaminya Bu Neli. Semalam itu dia ini katanya betulin genteng. Hah? Betulin genteng Bu? Iya, gentengnya bocor terus dia terjatuh. Dan kepalanya bocor, nancep sama ujung ranjang tempat tidur. Ratih kaget, loh kok kayak mimpiku? Kok sama dengan mimpiku? Ratih penasaran dan Ratih pun akhirnya mencoba untuk masuk ke rumunan warga dan keluarga yang ada di situ yang sedang berkabung. Dan ternyata benar, jenazahnya Pak Beni di situ kepalanya ini ada bekas luka. Ratih kaget melihat, ya ampun, kok seperti di mimpiku? Kok aneh, kok sama? Bocor. Kepalanya Pak Beni bocor, nancep. Jadi dia ini nancep, nyungsep. Ratih melihat Bu Neli ikut sedih. Tapi di sisi lain Ratih ikut lega juga. Gak ada yang mengganggu lagi di toko. Pada saat itu juga berkabung dan akhirnya jenazah Pak Beni ini dimakamkan. Pak Beni meninggal. Dan meninggalnya runtutannya sama persis dengan mimpinya si Ratih. Singkat cerita ya kan, pada saat itu juga sorenya, karena memang hari itu berarti toko tutup ya kan, ruko tutup, Ratih pun pulang. Nah saat pulang memang cerita sama si Joko, ketemulah di jembatan itu tadi gitu kan. Ketemu di jembatan dan Joko pun mengajak jalan-jalan. Kamu kenapa? Ratih pun bercerita bahwa majikan yang cowok, si Pak Beni ini meninggal. Dan meninggalnya ini urutannya sama kayak di mimpiku. Joko bilang kamu harus memaafkan, biar bagaimanapun dia majikan kamu. Nanti kalau pas hari-hari libur atau apa segala macam kamu datang jenguk ke makamnya, nggak apa-apa, doain. Yang penting kamu nggak kenapa-napa, udah selamat. Yang penting kamu ya kan, udah jangan terlalu berpikir yang gimana-gimana, positif. Joko pun memberi saran seperti itu kepada Ratih. Ratih pun nurut. Ketika memang beberapa hari kemudian Bu Neli ini ke makam, mendoakan, Ratih ikut. Merasa bersalah juga karena Ratih sempat jengkel juga dengan Pak Beni ini yang kurang ajar. Nurutlah datang ke makam. Ketika Bu Neli ini datang ke makamnya suaminya, Ratih pun ikut datang ke situ juga. Nah berjalannya waktu, bapaknya ini kan sering lihat Ratih ini, dia ini kayak, ya ampun ini anak, dia ini bekerja, dia ini hidupnya seperti ini, dia berjuang untuk orang tuanya juga sedih melihatnya. Hingga pada akhirnya bapaknya Ratih ini ngajak ngobrol Ratih. Pada malam hari ini bapaknya ngajak ngobrol Ratih. Ratih, bapak pengen ngomong. Iya pak, ada apa ya pak? Kamu sudah gak sekolah. Berjalannya waktu kamu semakin dewasa nak. Maafin bapak kalau bapak ini gak bisa nyekolahin kamu. Karena memang kondisi kita ini seperti ini. Ya walaupun bapak ini bekerja tapi kan ya hasilnya seperti ini nak. Maafkan bapak. Ih bapak ngomong apa sih? Enggak nak, jadi gini. Bapak ini pengen melihat kamu menikah. Maksud bapak? Ratih disuruh menikah gitu pak? Iya nak. Bapak itu hidupnya susah dulu. Dan bapak gak pengen kamu nanti berjumpa dengan laki-laki yang hidupnya juga susah. Bapak pengen kamu hidup bahagia nak. Bukan berarti bapak ini menjodoh-jodohkan ini, enggak. Tapi paling tidak, siapa nanti yang jadi calon kamu ini mapan. Bisa mengayomi kamu. Pak, tapi Ratih ini belum siap pak untuk menikah. Ratih ini masih bekerja dan Ratih ini masih pengen nabung pak. Duh, gini. Jadi kemarin, bapak itu ada teman bapak yang ngobrol sama bapak. Dia ini kondisinya ini lebih mapan dari kita. Dia ini bisa dikatakan di pasar hewan itu dia ini bisa dikatakan juragannya. Nah, juragan tersebut ini mempunyai seorang anak, Dok. Anak laki-laki. Nah, juragan tersebut ini bilang ke bapak, kalau anak laki-lakinya ini sering lihat kamu. Berarti selama ini ada yang ngamatin Ratih, Pak? Iya.
Pemuda itu namanya Rozak. Bapak juga sudah ngomong sama juragan. Kalau anak bapak Ratih ini sedang bekerja. Tapi juragan itu tidak masalah. Si Rozak ini menginginkan kamu jadi istrinya. Dan untuk menatap masa depan, keluarganya Rozak, bapaknya Rozak, sudah jelas. Keluarga kita akan terangkat. Enggak pak, Ratih enggak mau pak kalau dijodoh-jodohin kayak gitu. Iya bapak tahu. Bapak juga enggak senang kalau dijodoh-jodohin itu bapak enggak suka. Tapi di sini bapak coba memberi saran. Bapak enggak mau di kehidupan yang akan datang kamu ini hidup susah. Bapak enggak mau. Cobalah kenalin Rozak dulu. Biar Rozak ini ketemu dengan kamu. Pak, Ratih ini sudah sudah apa nak? Bicara sama bapak. Bilang sama bapak. Iya pak, Ratih ini sudah punya pacar sebenarnya pak. Ratih cerita. Siapa pacar kamu? Kenapa nggak dikenalin ke bapak? Iya pak, tapi dia ini kerjanya ini nggak nentu pak. Kadang di luar kota, nanti pulang terus nanti balik lagi dia ke kota. Nah, akan jadi apa kamu nanti? Ketika suamimu itu sering meninggalkan kamu sendirian di rumah, nurutlah sama bapaknya. Menikahlah dengan Rozak. Enggak pak. Ratih ini udah sayang pak sama dia pak. Sama Mas siapa namanya? Mas Joko pak. Joko itu siapa? Ya anak kampung pak. Dia ini juga nggak jauh dari sini kampungnya, melewati beberapa kampung yang menuju ke pasar pak. Ratih, nurut sama bapak. Coba dulu sama Rozak. Mumpung kamu masih muda. Coba sama Rozak bagaimana nanti diperbandingkan dengan pilihan Bu Joko. Nurut sama bapak. Bapak nggak mau kamu hidupnya itu miskin di kemudian hari. Ngerti? Sehingga cerita akhirnya Ratih tidak bisa menolak. Ratih ini kayak terpaksa, bingung ini harus gimana lagi. Karena selama ini bapaknya ini tidak pernah menekan, ya kan? Dan bapaknya ini tidak menginginkan Ratih di kemudian hari ini hidup susah. Dan ternyata benar, ketika Ratih libur, Rozak pun datang. Siang-siang Rozak datang, naik motor datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Rozak masuk nak. Dipersilakanlah sama bapaknya. Bu, Rozak datang ini bu. Ratih mana? Ratih lagi masak pak. Suruh keluar lah. Ratih dipanggil. Ratih sini Ratih. Ngumpullah di ruang tamu. Ini namanya Mas Rozak. Kenalan. Iya mas, nama saya Ratih. Iya Ratih. Mas Rozak udah sering lihat kamu di toko. Kalau kamu jualan sepatu. Di tokonya Bu Nelly kan? Iya mas. Mas Rozak udah sering lihat. Udah. Tapi Mas Rozak sengaja. Memang ngamatin dari jauh. Dan Ratih ini menurut Mas Rozak ini. Ya seleranya Mas Rozak. Pilihannya Mas Rozak. Mas Rozak ini suka dengan Ratih. Iya mas tapi Ratih udah jangan ngomong yang enggak. Kata bapaknya. Nggak apa-apa pak. Namanya juga anak muda pak. Kata Rozak. Iya tapi yang sopan sama kamu. Karena bapakmu juga sopan sama saya. Iya pak. Tapi tenang aja nggak apa-apa pak. Sekarang gini aja. Ratih biar tambah kenal sama Mas Rozak. Gimana kalau kita jalan-jalan? Tapi mas saya ini lagi masak. Ratih. Itu Rozak nawarin kamu jalan-jalan. Biar kamu tambah kenal. Biar kamu ini tahu Rozak ini siapa. Bapak nggak apa-apa kok. Tapi nak Rozak, saya titip Ratih. Jangan sampai yang aneh-aneh nak Rozak. Oh siapa tenang. Sampai jangan punya pikirannya gimana-gimana. Ratih pulang bakalan utuh pak. Percaya sama saya pak. Oh kalau kayak gitu silahkan. Ratih ikut Mas Rozak. Jalan-jalan. Itu Mas Rozak ngajak. Oh tapi pak udah. Jangan kelawan. Ngerti? Iya pak. Ratih pun ngomong sama ibunya. Bu gimana? Udah. Akhirnya Ratih nurut diajak Rozak. Pergilah ke suatu tempat. Nah pergi ke pantai. Dan pada saat itu. Kalau sekarang mungkin udah gak ngetren ya. Ini dulu itu ada. Kayak semacam apa sih Mas Lutfi? Kapal-kapal yang kayak bentuknya bebek gitu ya. Yang di kayu. Kapal yang kayak bentuknya bebek terus di kayu gitu kan. Kalau sekarang udah gak musim. Dulu mungkin di tahun 80-90an itu udah jadi kayak orang pacaran tempatnya di situ. Jadi kayak apa ya, kayak yang belum ke situ kayaknya nggak gaul pada saat itu gitu kan ya. Kayak trennya lah gitu kan ya. Akhirnya Rozak mengajak Ratih.
naik bebekan kayak gitu, bebek genjot kayak gitu. Rozak ngajak Ratih pun nurut, ngayu bebek ya kan, ngayu bebek bareng gitu kan ya, kiri kanan ini ngayu bareng gitu kan. Ini jadi dulu nggak ada pembatasnya, jadi dia bisa memasuki pantai gitu kan ya, kayak laut pinggirannya gitu kan ya. Mereka ini bisa jalan-jalan kayak gitu. Pada saat itu mereka ini semakin ke tengah nih. Ratih ngomong, "Mas, jangan ke tengah-tengah mas." "Oh, Ratih takut mas." "Udah, tenang aja." Jadi pada saat itu, di tahun itu, ini memang nggak ada pembatasnya. Dan di situ si penyewaan di situ ini hanya mengatakan, nanti jangan sampai ke tengah-tengah ya. Hanya seperti itu. Rozak ini semakin ke tengah. Ini jauh dari bebek-bebekan yang lain nih. Rozak ini semakin ke tengah. Ratih ngomong, "Mas, jangan ke tengah-tengah mas. Aku takut mas, aku takut." "Udah, tenang aja." Dan pada saat itu Rozak mulai berani kurang ajar. Dia janji sama bapaknya gak bakal kenapa-napa, ya kan? Janji sama bapaknya Ratih gak bakal kenapa-napa. Tapi di atas perahu-perahunan itu tadi, perahu yang bentuknya kayak bebek itu tadi, yang di kayu. Nah, ini tiba-tiba Rozak kurang ajar. Dia mencoba mencium si Ratih. "Ratih, cium mas dong. Mas, sedikit aja deh. Sedikit aja. Mas cium sedikit aja." Ini Ratih ketakutan. "Apaan sih mas? Apa nih?" Nah, pada saat itu Ratih menepis. Tapi kekuatan menepisnya Ratih ini nggak begitu kencang. Tiba-tiba ini kapal ini sempat oleng. Perahu-perahuan kecil itu, kapal-kapalan kecil itu tiba-tiba sempat oleng. Dan Rozak sendiri, dia ini nggak bisa ngejaga keseimbangan. Tiba-tiba Rozak ini malah yang kecebur. Ratih kaget. Banyak kapal-kapal yang lihat juga. Kapal-kapal yang di pinggiran ini juga lihat. Kapal-kapalan kecil itu lihat kalau Rozak ini mau berbuat kurang ajar. Rozak terjatuh lah dari kapal. Nah, pada saat itu memang mereka ini agak ketengahan. Ratih ini teriak-teriak, "Tolong, tolong, 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 tolong." Ratih minta tolong. Nah, hingga pada akhirnya ini pengurus-pengurus yang di wisata tersebut ini nyari nih. Jadi kayak tim SAR gitu kan ya, tim SAR pada saat itu gitu kan ya. Ini nyari. Dan ketika ditemukan, Rozak dalam keadaan membujur kaku sudah meninggal. Ratih kaget, ketakutan melihat mayatnya Rozak. Anehnya, harusnya kalau orang tenggelam, ini ya udah tenggelam aja gitu kan ya, membiru atau apa. Ini Rozak aneh. Ini bagian leher ini menggelembung. Pernah lihat katak menggelembung di bagian leher? Ini Rozak, mayatnya Rozak seperti itu. Orang-orang sampai ketakutan. "Ini mbak, mayatnya ketemu." "Ya, mayatnya ketemu, ini meninggalnya ketemu." Nah, rame lah di situ. Dan singkat cerita akhirnya keluarga datang setelah ini proses Ratih ngabarin ke keluarga, Ratih pulang, Ratih ini ngabarin satu sama lain, akhirnya rame ini. Akhirnya berapa jam kemudian keluarga ngumpul, wah kaget melihat mayatnya Rozak. Rozak meninggal. Keluarganya Rozak nangis parah. Anak semata wayang, satu-satunya keluarga yang juragan di pasar hewan tadi, Rozak ini tadi. Karena memang dia kurang ajar. Dan di sini Ratih ini dia ini dorongnya juga nggak begitu kuat. Sampai Rozak kok anehnya ini terjungkal. Dan ada beberapa orang yang lihat. Singkat cerita, ini keluarganya Ratih ini minta maaf kepada mereka. Keluarganya si Rozak minta maaf lah di situ. Di sini keluarga Ratih ini, bapaknya Ratih khususnya ini minta maaf. Tapi karena memang menurut penuturan saksi di situ memang Rozak terlihat kurang ajar. Akhirnya keluarganya Rozak ini kayak nggak enak hati juga, gitu kan. Nah, berjalannya waktu, Ratih ini nungguin Joko. Pada saat itu Joko lagi kerja. Ketemulah nih Ratih dan Joko di pasar. Dan akhirnya Ratih ini bercerita ke Joko. Joko ini yang mau jemput seperti biasanya. Ratih ini bercerita, "Mas, aku mau cerita." "Ya udah, nanti di depan itu kan ada taman, kita berhenti seperti biasa, cerita-cerita di situ." "Iya mas." Akhirnya mereka ini cerita. Ratih pun cerita sama si Joko. "Selama kamu gak di rumah, aku sebenarnya ada masalah mas." "Ada masalah apa lagi?" "Jadi kemarin bapakku sempat mau jodohin aku." "Hah? Bapakmu sempat mau jodohin kamu?" "Iya mas, sama pemuda namanya Mas Rozak. Dia ini anak juragan di pasar hewan mas. Nah, dia ini ngajak aku berlibur ke tempat wisata itu loh mas, yang ada bebek-bebekannya di pantai. Dan dia ini berbuat jahat sama aku mas. Dia ini berani mas, kurang ajar sama aku. Terus aku nyoba dorong tapi aku gak kuat banget, terus dia jatuh mas. Dan pada akhirnya dia meninggal." Ratih pun menceritakan semuanya. Ratih menceritakan ke Joko. Dan Joko pun bilang, Joko ini memang benar-benar dewasa banget ya di sini. Joko hanya ngomong di sini, "Ya udah, kamu doain. Jangan sampai kamu membenci orang yang sudah meninggal atau apa segala macam. Kamu harus doain." "Iya mas. Oh, tapi aku kayak ngerasa bersalah terus." Nggak apa-apa udah." Kata Joko seperti itu. Ratih pun bercerita juga sama Anis.
temannya. Jadi Anis ini sering tahu. Karena Anis ini kan dia nggak kemana-mana, dia bantu ibunya. Ini di rumah, ibunya jualan sarapan setiap pagi. Hanya seperti itu Anis. Belum dapat pacar juga Anis. Dan setiap libur, ya kan, setiap libur mereka ini sering bertemu, sering sekali. Kadang malam ini Anis ini datang, main, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Jadi Anis ini selalu tahu kehidupannya Ratih. CS-nya lah, teman dekatnya lah, soulmate-nya lah. Semenjak kematiannya si Rozak, anehnya di sini orang tua Ratih melihat Ratih ini kayak ada gelagat yang aneh. Kok Ratih sekarang dia ini jadi kayak sering kepikiran seperti itu. Orang tuanya ini tahu gelagatnya Ratih ini beda. Pada suatu hari Ratih pulang kerja, ini Ratih pengen beli mie ayam. Jadi tidak jauh dari rumahnya Ratih ini ada warung mie ayam. Kita sebut saja warung mie ayam ini, pemiliknya ini namanya Mas Somad. Mas Somad beli mie ayam 3 bungkus. Ini niatnya Ratih ini untuk bapak, ibu, dan Ratih gitu kan ya. Pada saat di warung mie ayamnya Mas Somad, ternyata di warung itu ini ada bapak-bapak, kita sebut saja namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini sudah lama menduda, tapi sudah terkenal. Di kampung itu Pak Ahmad ini, dia ini kayak mata keranjang. Ratih tambah cantik ya. Badan kamu ini bagus loh. Aneh gak? Tiba-tiba ngomong seperti itu. Ratih risih kan di sini. Apa sih Pak? Badan kamu bagus loh. Udah punya pacar belum nak? Padahal usia Pak Ahmad ini bisa dikatakan lebih tua dari bapaknya Ratih. Nah, udah punya pacar belum? Oh, apa sih Pak? Ratih udah punya pacar Pak. Mending pacaran sama bapak. Jelas. Apapun yang kamu pengen bisa dicukupi, bisa dipenuhi. Gimana? Enggak Pak, maaf Pak. Ratih ini risih. Dan tiba-tiba Pak Ahmad ini, maaf nih di bagian-bagian yang kayak gini nih ya kan. Ini Pak Ahmad ini meremas pantatnya Ratih. Apa sih Pak? Ratih ini menepis langsung. Saat menepis langsung Ratih ngomong Mas Ahmad, Mas udah mas, 1 bungkus aja Mas. Pada saat itu yang baru dibikin, ini baru 1 bungkus. Ini Mas uangnya. Ratih sampai nggak mikirin kembalian. Ratih buru-buru pergi. Dan sesampainya di rumah, Ratih ini kesel. Tiba-tiba Ratih ini langsung masuk kamar. Mie ayam pun tidak dimakan, ya kan? Nah pada malam harinya Ratih ini kayak menggerutu terus. Amat kurang ajar. Nah bapaknya ini denger. Kamu ngomong apa? Kamu lagi ngomong apa? Amat kurang ajar Pak. Amat kurang ajar. Amat siapa? Adalah Pak, tetangga kita. Amat siapa? Udahlah Pak, udah. Amat yang duda itu. Enggak, udah Pak, udah. Ratih ini malas membahas. Pada keesokan harinya, tiba-tiba ada siaran orang meninggal. Pak Ahmad meninggal di sungai. Keesokan harinya, Ratih mau berangkat kerja, ini ada siaran orang meninggal. Pak Ahmad meninggal di sungai. Jadi Ratih ini jadi kayak peka. Ketika Ratih ini gak suka sama seseorang, orang itu bahaya nih. Dalam bahaya nih berarti. Ketika Ratih ini dijahilin siapa, ini gak lama kemudian orang itu pasti meninggal. Atau kalau gak celaka. Sering seperti itu. Nah di sisi lain, di tokonya Bu Nelly, ini berjalannya waktu, selama dijaga sama Ratih, ini tokonya ini berkembang terus menerus. Sampai Bu Nelly ini ngomong sama Ratih, selama ini ibu ini sering bagaimana sama kamu, dimaafkan ya kalau ibu ini kadang galak atau apa. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Ibu berterima kasih karena pemasukan toko ini semakin hari semakin baik nak. Dengan adanya kamu jaga, ibu ini seneng nak. Anehnya tokonya Bu Nelly semakin maju dan gajinya Ratih ini ditambahin. Singkat cerita, berjalannya waktu, Ratih pun masih sering ketemu Joko, ya kan. Nah, hingga pada suatu hari, Ratih ini udah tidur, tiba-tiba terbangun, dia mual, dia ini ke belakang terus muntah-muntah. Ibunya denger, bapaknya juga denger. Kamu kenapa nak? Gak tahu Pak, gak tahu Bu, mual. Kamu kenapa? Ada apa ini? Ibunya dan bapaknya ini bingung, denger Ratih ini muntah-muntah. Bu, coba Bu, dikerokin Bu. Ibunya ngerokin Ratih. Ini anak masuk angin ini Bu, pasti Bu. Bapaknya ngomong seperti itu. Ratih muntah-muntah terus menerus. Dan pada pagi harinya Ratih ini demam. Hingga pada akhirnya Ratih ini tidak berangkat kerja. 3 hari sudah Ratih tidak berangkat kerja. Hingga pada akhirnya Bu Nelly ini yang sudah tahu alamatnya Ratih di mana, Bu Nelly datang. Dan ketika Bu Nelly datang ke tempat Ratih, kaget melihat Ratih yang sedang sakit. Loh, Ratih sakit toh? Iya Bu, Ratih sakit Bu. Ibunya Ratih bingung. Dan pada saat itu juga akhirnya
Bu Nelly memaksa, kita harus membawa Ratih ke dokter. Masalah biaya saya yang nanggung. Hingga pada akhirnya diantar sama Bu Nelly dan ibunya Ratih ke dokter nih. Nah, setelah di dokter diperiksa, ini dokter mengatakan kalau Ratih hamil. Semua kaget. Bu Nelly juga kaget, kamu hamil sama siapa? Ibunya juga kaget sama. Ada apa ini, kamu hamil sama siapa? Ternyata Ratih hamil. Siapa yang mengambil Ratih? Nah, hingga pada akhirnya ketika Ratih pulang, ini bapaknya juga tahu. Bapaknya ini gak terima. Kamu hamil sama siapa? Mas Joko, Pak. Ratih menjawab seperti itu. Joko, pria pilihan kamu. Bapak harus ketemu dia. Dia harus tanggung jawab. Iya Pak, maafin Ratih. Pak, kamu kok kurang ajar sih, Dok. Kok kamu bisa seperti ini loh? Kamu itu belum nikah kok, kamu sudah hamil duluan. Bapaknya nih kesel. Bapak harus ketemu Joko. Pokoknya kita harus cari Joko. Ini gimana ceritanya? Kok bisa kamu hamil? Ini gimana ceritanya? Nah, bapaknya nih gak terima. Pengen tahu ini kronologinya sampai Ratih hamil ini gimana? Kok bisa Ratih ini hamil sama Joko? Sedangkan Joko ini pria baik. Dan bapaknya gak terima. Pokoknya Joko harus tanggung jawab. Dan bapaknya ini mau gak mau harus nyari Joko. Bagaimana reaksi Joko ketika dicari bapaknya Ratih yang tidak terima akan hal ini? Dan sebenarnya kronologinya sampai Ratih hamil ini di waktu di mana? Ini kejadiannya kapan? Saksikan kisah selanjutnya ini di part 3. Ini kok bisa terjadi seperti ini sampai Ratih hamil. Ini penyebabnya gimana? Apakah benar Joko atau bukan atau gimana? Kita nantikan di part 3-nya. Itulah kisah si Ratih. Ya kan, bener-bener seru sekali. Dan ceritanya ternyata akhir-akhir ini saya mendapatkan cerita yang panjang-panjang. Makanya akhirnya saya part-part nih. Kalau nggak di part-part, wah capek tenaga pemerintah, pemirsa gitu ya, capek juga ini saya gitu ya kan. Serak juga, suara saya juga udah mulai beda kan gitu. Jadi mohon maaf, ini dipotong dan nantikan di part selanjutnya. Kalian harus tetap nonton serunya Ratih seperti apa gitu kan. Dan ini pelakunya siapa, yang jelas ini apa nih gitu, ada di balik cerita ini apa nih gitu kan ya. Oke. Nah, itulah ceritanya. Dan saya mau ucapkan buat pengirim cerita ini, saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata dalam bercerita ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, udah nunggu lama banget dari bulan-bulan yang lalu-lalu dan ini baru dibacakan, saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ceritanya telah dibacakan. Karena apa? Numpuk banget dan banyak cerita-cerita teman-teman yang ini terlewati gitu loh. Teman-teman yang baru-baru ngirim cerita ini banyak yang terlewati. Mas, kok aku nggak dibacain ceritanya? Coba diulang lagi nih. Coba dicek lagi ceritanya udah bener belum urutannya. Nah, urutannya bener gimana sih Mas? Urutannya bener kayak gini nih. Nah, kalian masuk ke WA, kirimnya lewat WA aja udah gitu kan. Kalian bisa lihat ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti ini, nih lihat nih ya kan di layar. Oke. Dengan susunan seperti ini, saya dan tim ini mudah untuk menghafal. Gitu, ya kan? Ini mudah untuk dihafalinnya ini. Oke? Dah, seperti ini. Kirimnya kemana Mas? Kalian bisa kirim ke WhatsApp saya. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa mampir ke Instagram saya. Instagram Mas Dodo apa sih? Nih, Instagram saya @dodosinjo. Nih saya kasih gambarnya nih Instagram saya nih. Nah, ini Instagram saya. Ya, kalian follow, kalian DM, nanti saya bakalan follow back ke kalian. Gitu. Bisa ditaruh di situ atau kalian bisa langsung ke WA saya. Ini nomor WA-nya 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Nah, udah di save. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Gitu. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Selalu dipermudahkan dalam usahanya. Amin. Yang belum dapat jodoh segera dipermudahkan jodohnya, didekatkan. Amin. Seperti kru saya dan saya sendiri. Amin. Amin. Ya kan? Dan selalu diberi kesehatan. Amin. Pokoknya selalu selalu Yoskai dalam menghadapi hidup ya. Yoskai, yowes okai gitu. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di
ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.